Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Ita. Di sini saya akan membahas mengenai interaksi negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai letak-letak dari benua di dunia terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membahas mengenai benua Asia. Jadi benua Asia terletak pada titik astronomis 26 derajat bujur timur hingga 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan hingga 80 derajat lintang utara. Dan secara keseluruhan, luas dari benua Asia itu mencapai 44.391.000 km persegi. Kemudian yang kedua ada benua Amerika. Jadi benua Amerika letak astronomisnya terletak di titik 83 derajat lintang utara hingga 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat hingga 55 derajat bujur timur. Kemudian secara keseluruhan luas dari benua Amerika mencapai 42.057.000 km persegi. Dan selanjutnya ada benua Eropa, di mana benua Eropa mempunyai titik astronomis pada titik 35 derajat lintang utara hingga 75 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur barat hingga 35 derajat bujur timur. Dan secara keseluruhan luas dari benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Selanjutnya ada benua Afrika. Dan benua Afrika ini mempunyai letak astronomis di titik 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat hingga 51 derajat bujur timur. Secara keseluruhan, luas dari benua Afrika mencapai 30 juta kilometer persegi. Selanjutnya ada benua Australia, di mana benua Australia mempunyai letak astronomis di titik 10 derajat lintang selatan hingga 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur hingga 154 derajat bujur timur. Dan secara keseluruhan, luas dari benua Australia mencapai 7.614.500 km persegi. Nah, adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai letak geografis dari benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama, kita akan membahas letak geografis dari benua Asia. Jadi, secara geografis, benua Asia itu dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Selanjutnya ada benua Amerika. Jadi secara geografis, benua Amerika itu terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Selanjutnya ada benua Eropa. Secara geografis, benua Eropa terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu ada Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Kemudian ada benua Afrika. Dan secara geografis, benua Afrika itu dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu ada Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Dan yang terakhir ada benua Australia. Jadi secara geografis, benua Australia ini hanya mempunyai 2 negara saja atau 2 kawasan saja, yaitu negara Australia dan negara New Zealand atau Selandia Baru. Nah, adik-adik, negara-negara di setiap benua ini nantinya akan melakukan interaksi antar ruang, baik
politik, pendidikan, ekonomi, maupun sosial budaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber daya alam di setiap benua. Yang pertama, benua Asia. Jadi benua Asia dalam bidang pertanian ini lebih sering menghasilkan padi dan gandum. Dalam bidang pertambangan, benua Asia banyak memproduksi timah atau minyak bumi. Kemudian dalam bidang perlautan atau bidang laut, benua Asia paling banyak memproduksi ikan-ikan dari benua-benua yang lainnya. Kemudian ada benua Amerika. Bidang pertanian yang dihasilkan di benua Amerika terdapat gandum, kedelai hitam, dan tembakau. Dan selanjutnya bidang pertambangan, benua Amerika lebih banyak memproduksi minyak bumi dan gas alam. Dan dalam bidang perlautan, benua Amerika merupakan produsen terbesar kelima di dunia. Selanjutnya ada benua Eropa, di mana benua Eropa dalam bidang pertanian memproduksi gandum dan kentang. Selanjutnya dalam bidang pertambangan, benua Eropa banyak memproduksi tembaga, gas alam, hingga batu bara. Kemudian di bidang perlautan, benua Eropa memproduksi ikan musel, salmon, dan ikan kakap putih. Selanjutnya benua Afrika. Jadi benua Afrika ini dalam bidang pertaniannya lebih memproduksi jagung, ketela, dan padi. Dalam bidang pertambangan, benua Amerika memproduksi minyak bumi dan batu bara. Dan dalam bidang perlautan, benua Afrika memproduksi ikan sarden dan tuna. Dan yang terakhir ada benua Australia. Jadi di sini benua Australia dalam bidang pertanian memproduksi kayu potong hingga kertas. Dan dalam bidang pertambangan, benua Australia memproduksi biji besi, nikel, dan intan. Dan dalam bidang perlautan, benua Australia memproduksi lobster, musel, dan ikan salmon. Baik, di sini selanjutnya kita membahas mengenai sumber daya manusia di setiap benua. Jadi yang pertama benua Asia, di mana benua Asia memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan persentase penduduknya mencapai 60%. Kemudian kualitas penduduk di benua Asia ini mempunyai level sangat tinggi, sedang, hingga rendah. Nah, kualitas penduduk itu dapat dilihat dari indeks pertumbuhan manusia atau melalui Human Development Index atau HDI. Dan kemudian ada benua Amerika, di mana benua Amerika ini mempunyai penduduk paling besar ketiga di dunia dengan persentase penduduknya mencapai 11,4%. Kemudian kualitas penduduk di benua Amerika mempunyai level sangat tinggi, sedang, hingga rendah. Selanjutnya di sini terdapat benua Eropa, di mana benua Eropa mempunyai jumlah penduduk terbanyak keempat dengan persentase jumlah penduduknya mencapai 9,8%. Kemudian kualitas penduduk di benua Eropa hanya di level sangat tinggi, hingga sedang. Jadi benua Eropa tidak mempunyai kualitas penduduk hingga ke level rendah. Kemudian ada benua Afrika, di mana benua Afrika merupakan benua dengan penduduk terbanyak kedua dengan persentase penduduknya mencapai 16,6%. Dan kualitas penduduk di benua Afrika hanya di level tinggi, sedang, dan rendah. Dan yang terakhir di sini ada benua Australia. Dan benua Australia mempunyai jumlah penduduk yang sangat sedikit di dunia atau paling banyak kelima di dunia, yaitu dengan persentase jumlah penduduknya hanya 5% saja. Kemudian kualitas dari penduduk benua Australia hanya di level sangat tinggi, mengingat
benua Australia hanya mempunyai 2 negara saja, yaitu Selandia Baru dan negara Australia. Selanjutnya di sini ada interaksi antar ruang di benua Asia dan benua-benua lainnya. Jadi interaksi antar ruang di antara benua Asia dan benua lainnya itu sudah terjadi sejak saat lama, yaitu interaksi berupa adanya perdagangan, di mana perdagangan pada saat itu hanya melalui jalur laut. Nah, dengan adanya interaksi perdagangan ini, maka timbullah adanya kolonialisme yang ada di benua Asia. Kemudian di sini ada interaksi antar ruang dan perubahannya di benua Asia dan benua lainnya. Jadi adanya interaksi antar ruang ini tidak terlepas dari revolusi industri yang pernah terjadi di benua Eropa, di mana dengan adanya revolusi industri itu mengakibatkan adanya industrialisasi, sehingga industrialisasi akan memicu adanya urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Nah, dengan adanya proses industrialisasi hingga urbanisasi tersebut, maka akan menimbulkan perubahan di benua Asia dan benua lainnya. Contoh dari perubahan yang ada di setiap benua itu adalah perubahan fungsi lahan, di mana pada saat itu fungsi lahan banyak digunakan untuk proses pertanian atau perkebunan. Dan yang kedua adalah berkurangnya lahan pertanian. Karena banyaknya industrialisasi, maka muncullah banyak pabrik di setiap benua-benua. Kemudian dengan adanya pabrik tersebut akan menggunakan lahan pertanian, sehingga lahan pertanian yang ada di setiap benua akan berkurang. Kemudian yang ketiga ada pertambahan infrastruktur untuk publik. Jadi di sini karena adanya industrialisasi, maka terjadilah proses urbanisasi. Nah, karena adanya urbanisasi, kemudian akan berdampak pada pertambahan infrastruktur di tempat yang terjadi adanya proses urbanisasi. Contohnya seperti kota Jakarta yang mempunyai banyak sekali pendatang dari desa, sehingga infrastruktur di kota Jakarta akan lebih bertambah menjadi baik. Contohnya seperti infrastruktur seperti rumah sakit ataupun jalan-jalan yang ada di kota Jakarta. Selanjutnya ada pergeseran produksi, di mana produksi pada saat itu bisa dilakukan dalam ranah yang sangat kecil atau produksi di rumah. Namun dengan adanya proses industrialisasi, maka terjadilah pergeseran produksi, di mana pergeseran tersebut adalah seperti pergeseran produksi dari rumah menuju pergeseran produksi ke ranah umum atau produksi untuk industri pabrik seperti itu. Cukup sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.